dalam keluarga tadi, ketika kita hidup selama ini bersama saudara-bersaudara, jika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh keluarga Yakub, anak-anak dan saudara-saudara masih ada iri hati oleh karena merasa bahwa ada yang disayangi lebih, atau ada yang punya pendidikan yang lebih, ada yang punya hati yang lebih, ada yang lebih kuat, ada yang lebih pintar. Mari iri hati kita kuasai supaya iri hati jangan menguasai, supaya jangan ada kebencian di antara. Hal yang ketiga, Yusuf menjadi korban karena daripada saudara-saudara. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita tidak menguasai diri dan kita biarkan iri hati itu menguasai, maka pasti kita akan mencelakakan saudara yang lain. Karena merasa bahwa dia punya kelebihan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa ketika orang yang kita benci itu adalah orang yang dan taat kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan terhadap dia kita tidak mampu, karena di mana dia berada pasti dia akan dijaga, dilindungi dan diberkati. Itu firman Tuhan menjamin. Dan peristiwa itu dijalani oleh Yesus. Ketika kita lihat dengan keluarganya, dia dikasih karena dia itu adalah anak yang taat dan setia, sehingga dia dipercayakan untuk bisa melihat semua pekerjaan saudara-saudaranya sebagai gembala. Bahkan masih tinggal bersama saudara-saudara dan orang tuanya saja, Tuhan sudah menyatakan mimpi bahwa dia akan diberkati dan dia akan menjadi seorang pemimpin, di mana orang tua dan keluarganya, saudara-saudaranya nanti menaruh harapan kepada dia. Dia akan menjadi penolong dalam keluarga. Tapi karena ketika saudara-saudara tahu akan mimpi itu, mereka tidak terima karena iri hati telah menutupi hati mereka. Karena itu kita hati-hati. Karena jangan sampai saudara-saudara kita yang kita benci di hari esok ternyata dia menjadi penolong. Justru peristiwa ini mengajar kita bahwa kalau ada saudara-saudara kita, kalau kita merasa bahwa dia punya kelebihan, mari kita mendukung. Karena kita tidak tahu hari esok itu kita hadapi kesulitan seperti apa. Hari ini kita mengalaminya, ketika kita mengalami kesulitan yang kita bisa hadapi, kita tidak tahu. Jangan sampai hari esok kita akan mengalami kesulitan yang kita tidak bisa dapat menghadapi dan kita membutuhkan saudara-saudara. Ini kita teringatkan dalam peristiwa yang dialami oleh Yesus. Diajarkan untuk kita bahwa hendaklah kita menguasai diri. Karena kalau kebencian itu kita biarkan menguasai diri kita, maka semua hal yang baik yang ada dalam diri kita ditutup, dan yang kita berikan terhadap kita pun saudara-saudara itu hanya yang jelek. Nanti pada hari esok ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak bisa menanggulangi sendiri-sendiri dan kita membutuhkan saudara-saudara kita kewalahan seperti saudara-saudara itu. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kelaparan, mereka bingung mau minta tolong siapa, mau cari makanan di mana. Tapi tanpa mereka tahu, ketika mereka ada di Mesir, ternyata yang berkuasa di sana adalah saudara mereka yang telah mereka curi. Dan ternyata saudara mereka menjadi penolong bagi mereka. Pak Mamba saudara semua yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf ketika, atau apa tindakan Yusuf ketika Yusuf bertemu dengan keluarganya dulunya membenci dia dan menyiksa dia, bahkan menjual dia. Kita lihat kelebihan Yusuf yang takut akan Tuhan. Ketika bertemu
sama sekali tidak ada kebencian, tidak ada dendam.